Swastiastu, perkenalkan saya Ida Bagas bin Suryadi Pramana. Saya merupakan murid perguruan Suling Dewata cabang Tapak Suci di Mandala Pagutan, Lombok. Kebetulan saya sudah sampai tahap Wanapraste 1. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang sejarah perguruan Suling Dewata. Jadi perguruan Suling Dewata ini merupakan perguruan yang sangat tua ya. Salah satu perguruan di Indonesia, perguruan bela diri, kebatinan, kemudian spiritual, pengobatan, dan kesehatan. Jadi ada banyak cabang ilmu yang ada perguruan Suling Dewata. Jadi perguruan ini pada awalnya berdiri pada abad ke-5. Jadi pada saat itu banyak pertapa yang datang dari India, dari Tibet, dari Khitan, dari Bhutan itu datang ke Bali. Jadi di Bali dulu merupakan pusat spiritual dunia. Nah, dari sekian banyak pertapa ini mereka berkumpul menghimpun kelompok-kelompok besar. Nah, dari perkumpulan para pertapa ini yang mempelajari ilmu kebatinan, ilmu spiritual, dan ilmu bela diri, mereka membentuk dua kelompok besar, yaitu perguruan bulan dan perguruan matahari. Perguruan bulan terdiri dari 16 cabang ilmu, salah satunya Suling Dewata. Kemudian perguruan matahari terdiri dari 12 cabang ilmu. Nah, karena persaingan antara dua perguruan ini, akhirnya lama-kelamaan terjadi gesekan. Semakin lama, akhirnya dua perguruan ini terjadi dendam. Nah, di setiap tempat di Pulau Bali terjadi pertarungan antara perguruan bulan dan perguruan matahari. Nah, karena semakin lama gesekan ini semakin keras, akhirnya kedua perguruan ini melakukan puputan di Gunung Batur selama 7 hari 7 malam. Nah, perguruan mata pada awalnya kedua perguruan ini bertarung seimbang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah, dan di hari terakhir akhirnya kedua perguruan ini mengeluarkan jurus pamungkasnya. Perguruan matahari menghimpun semua kekuatan ilmu yang dipelajarinya, menyatukan semua kekuatan murid-muridnya menjadi satu, sehingga timbullah ilmu matahari terbit, bulan tenggelam. Nah, ilmu ini mengeluarkan energi yang sangat dahsyat. Nah, kemudian perguruan bulan juga tidak mau kalah. Perguruan ini juga menghimpun kekuatannya, menyatukan semua tenaga dalam, ilmu kebatinannya. Nah, akhirnya muncullah ilmu matahari tenggelam, bulan bersinar. Nah, kedua ilmu ini disatukan dan dibenturkan, mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat seperti ledakan nuklir, sehingga Gunung Batur yang dulunya merupakan puncak gunung tertinggi di Bali akhirnya terkikis, hancur sebagian, kemudian mengakibatkan kawah yang sampai saat ini menjadi Danau Batur. Ya, jadi itu merupakan bekas pertempuran dari perguruan bulan dan perguruan matahari. Nah, saking dahsyatnya pertempuran itu, kedua perguruan ini musnah. Semua murid-muridnya hancur, gosong, terbakar karena ledakan nuklir dari hantaman dari kedua ilmu tersebut, sehingga
tersisalah 1 orang murid dari perguruan bulan. Jadi pada saat pertempuran itu murid yaitu Ki Goplo namanya dari perguruan bulan dilempar oleh saudara-saudaranya ke belakang. Jadi pada saat penyatuan ilmu itu meledak, Ki Goplo ini dilempar sehingga terselamatkanlah beliau, tetapi dia juga terkena efek dari pengaduan ilmu itu sehingga dia terluka parah. Nah, karena terluka parahnya ia kembali ke pertapaannya di pertapaan Gunung Bulan di Gunung Batu Karu. Jadi pertapaan perguruan bulan itu di Gunung Batu Karu. Di sana dia mengobati dirinya dan menyembuhkan dirinya sambil memperdalam lagi ilmu-ilmunya yang sudah dipelajari. Nah, pada saat itu dunia persilatan sudah sangat sepi ya, karena banyak pendekar yang meninggal yang sudah tidak ada, sehingga kemudian datang pertapa dari India namanya Ki Bodhidharma. Jadi Ki Bodhidharma ini merupakan anak seorang raja. Dia mempelajari ilmu Kundalini dan spiritual dari gurunya Ki Pratnata Raja. Jadi dia disuruh menyebarkan ajaran agama Buddha sampailah ke Nusantara. Di Nusantara dia bertemu dengan 4 pendekar di Pulau Bali. Jadi 4 pendekar ini namanya Ki Merte, Ki Sume, Ki Dipa, dan Ki Sanca. Jadi dia 4 pendekar jahat ini pertama bertarung 1 lawan 1 kepada Ki Bodhidharma. Jadi pertarungan selama 1 hari 1 malam itu masih seimbang. Akhirnya dikeroyoklah beliau oleh 4 pendekar ini. Jadi 4 pendekar ini menyerang secara bersamaan. Karena sudah kewalahan, Ki Bodhidharma ini pasrah. Akhirnya ditolonglah oleh Ki Goplo dengan tiupan serulingnya. 4 pendekar ini langsung tidak bisa bergerak karena merasakan tenaga dalam yang sangat dahsyat dari ilmu seruling ini. Kemudian dalam dinasehatilah beliau oleh Ki Goplo dalam pertempuran itu bahwa tidak sepantasnya seorang pendekar mengeroyok 1 orang, dan itu memalukan pesilat Bali, pendekar-pendekar yang ada di Bali. Dan 4 pendekar ini malah menantang Ki Goplo, sehingga begitu diserang Ki Goplo gerakannya sangat cepat. Jadi beliau dalam 1 detik mampu mengeluarkan 108 serangan, sehingga 4 pendekar ini langsung kalah dan ilmunya dicabut dan disuruh bertobat ya, dibuang ke Nusa Penida. Akhirnya Ki Bodhidharma ini berguru kepada Ki Goplo. Setelah beliau berguru selama 10 tahun, beliau diangkat menjadi sesepuh pertama pada abad ke-5 bulan ke-7 Saka. Jadi beliau diangkat menjadi sesepuh pertama perguruan Sulin Dewata. Ki Goplo yang merupakan murid dari perguruan bulan cabang Sulin Dewata disebut sesepuh pemula. Jadi Ki Bodhidharma adalah sesepuh pertama, dan perguruan ini masih eksis sampai sekarang di sesepuh ke-9 yaitu Ki Nantra. Demikian sejarah perguruan Sulin Dewata yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita Bulan Paramasanti. Om Santi 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 Om.